A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Padepokan Siliwangi pada kesempatan kali ini bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada, dan tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita. Kita sampaikan salam serta salawat kita pada junjungan kita semuanya, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kita semuanya sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, Amin, amin. amin Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, sudah beberapa hari ini, ya kalau tidak salah kurang lebih 5 hari kami dari tim Padepokan Siliwangi belum menghadirkan konten-konten yang viral ya. Dan karena kesibukan kami, kebetulan 5 hari ini kami sibuk menyelesaikan konten-konten request pengobatan, khususnya yang offline ya, artinya datang langsung ke Padepokan. Dari 5 hari ini kami cukup sibuk sehingga energi terkuras dan kami belum bisa untuk menghadirkan konten-konten yang sifatnya viral ataupun yang sedang hari ini hangat dibahas oleh media sosial. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kami bisa hadir dan kami akan mengupas tentang satu fenomena yang saat ini sedang terjadi di negara kita, di negeri kita tercinta ini. Fenomena yang sangat sangat mengenaskan, sangat menyedihkan untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. Jadi beberapa hari ini atau mungkin 1 hari ya, kemarin atau tadi? Oh tadi ya, kejadian itu tadi. Jadi kita akan coba mengangkat kasus tentang carok berdarah. Oh udah berapa hari itu? Carok berdarah yang terjadi beberapa hari ini di wilayah Madura sana. Karena memang kita semua sudah paham bahwa carok itu adalah satu budaya yang sudah sangat kental dan mengakar di masyarakat Madura itu sendiri. Sedikit saya menggambarkan yang saya ketahui, yaitu pun dari media sosial tentang carok itu sendiri. Jadi asal muasal carok itu menurut beberapa berita ataupun makalah yang saya baca itu mulai terjadi atau mulai muncul itu abad ke-19. Dulu sebenarnya carok itu sendiri digunakan oleh salah satu pahlawan sebenarnya. Pahlawan pejuang kemerdekaan di wilayah Madura untuk melawan penjajah. Jadi tidak beda dengan sejarah nasional bahwa Indonesia itu melawan penjajah dengan bambu runcing. Nah di satu daerah ini, khususnya di Madura ini, dulu ada satu tokoh yang sangat terkenal sampai hari ini dengan nama Sakera. Jadi tokoh itu namanya Sakera. Waktu itu dia melawan ketidakadilan dari penjajahan yang ada di wilayah Madura itu dengan menggunakan celurit. Sampai akhirnya dia dikhianati, terjadi pengkhianatan di situ. Dia dikhianati sampai ditangkap oleh pihak penjajah atau Belanda dan ditawan. Nah setelah beliau ini, tokoh pahlawan Sakera ini keluar dari penjara, timbul rasa amarah, timbul rasa dendam kepada orang-orang yang berkhianat tadi, yang akhirnya menghentikan perlawanan kepada Belanda, dan akhirnya semua orang-orang yang ikut terlibat dalam proses terjadinya penangkapan oleh pihak Belanda terhadap dia itu semuanya dibunuh dengan menggunakan celurit. Dari situlah awal muasal digunakan celurit sebagai cara untuk menyelesaikan satu permasalahan. Nah, ini kaitannya, kenapa saya harus jelaskan dulu akar permasalahannya di sini supaya masyarakat Indonesia sudah paham. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu kan memang ragam budaya. Banyak sekali budaya, setiap daerah itu punya budaya yang sangat kental tersendiri yang sangat sulit untuk dilepaskan. Nah, dari budaya ini setelah masuk waktu itu sebenarnya sudah Islam, dan di Madura sendiri sudah sangat kental Islam. Makanya kalau dikaitkan dengan Islamnya itu sendiri, saya melihat beberapa penjelasan dari salah satu tokoh agama
yang menjelaskan tentang carok. Perkembangan dari carok itu sendiri setelah dulu awal tokoh yang menggunakan carok itu tadi Sakera tadi, seiring waktu carok itu menjadi satu budaya dan digunakan memang untuk menyelesaikan satu konflik lokal, artinya konflik permasalahan yang terjadi di wilayah Madura sana, cuma untuk kasus-kasus tertentu kalau waktu dulu, dan itu ada aturannya sebenarnya kalau dulu. Jadi ada 3 hal yang sangat mendasar yang di situ, ini penjelasan beliau ya, seorang ahli agama yang mungkin beliau memahami perjalanan budaya carok itu sendiri. Dulu carok itu digunakan untuk seseorang yang merasa terhina karena gurunya itu dihinakan atau dilecehkan oleh orang lain. Jadi misalkan ada seorang kiai atau seorang guru itu dihina oleh orang lain, maka si muridnya ini merasa harga dirinya terinjak-injak dan dia akan menggunakan celurit itu untuk menantang atau berduel untuk menyelesaikan masalah itu dengan si penghina tadi. Itu yang pertama, karena untuk membela harga diri gurunya. Yang kedua, itu saat ada orang tua di sana itu yang dihina juga atau sama dilecehkan oleh orang lain, itu orang tuanya. Nah, si anak ini akan mengambil jalan penyelesaiannya itu dengan cara carok tadi, mengajak berduel. Di carok itu sebenarnya duel dengan celurit. Artinya ada tantangan dulu di sini. Jadi tidak main belakang. Ada tantangan kepada orang yang dimaksud dan terjadilah duel dengan menggunakan celurit itu sendiri. Dan yang ketiga biasanya dulu untuk membela harga diri seorang suami di mana kala istrinya itu diganggu oleh laki-laki lain. Kalau kita melihat dari tiga alasan itu tadi, sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus untuk menunjukkan harga diri. Cuma permasalahannya di sini yang digunakan penyelesaian di sini adalah senjata tajam yang efeknya itu pasti akan membunuh siapapun yang akan terkena. Entah itu yang istilahnya yang menuntut keadilan ataupun yang dituntutnya. Disinilah keburukannya carok itu. Jadi pasti akan mengakibatkan korban. Terbukti dengan kasus yang akan kita bahas kali ini, baru saja 2 hari kalau tidak salah ramai di media sosial proses carok berdarah antara 2 orang dengan 10 orang dan akhirnya mengambil korban nyawa 4 orang. Karena ini senjata tajam. Siapapun yang akan terkena senjata itu pasti akan mati. Karena kalau kita lihat bentuknya yang seperti itu akan membuat luka yang sangat lebar dan dalam. Secara keilmuan medis orang tidak akan selamat saat sudah terkena sabetan celurit itu. Jadi itu kita akan coba melihat dari sisi goib, kita akan proses mediumisasi, kita akan coba hadirkan goib yang dulu memang mengetahui tentang awal muasal carok ini sendiri. Karena saya yakin karena ini kaitannya dengan keilmuan, dulu orang berani pegang senjata celurit itu kalau secara kasat mata ya orang berani pegang senjata, tapi nggak mungkin kalau orang itu tidak dibekali dengan keilmuan ataupun tidak dibekali dengan olah kanuragan yang lain maksudnya. Jadi kalau orang yang kosongan cuma buat celurit doang, ya tetap dia akan mati kalau cuma kayak gitu. Yang jelas orang-orang dulu yang tadi yang saya katakan sebagai pahlawan Madura itu Sakera itu, ya karena punya keilmuan kanuragan yang lain. Dan kita paham semua ilmu kanuragan itu pasti di dalamnya ada sosok makhluk gaib. Nah, kita akan coba hadirkan makhluk gaib yang dulu pernah menjadi hadam dari keilmuan-keilmuan si tokoh ini. Kita akan coba berdialog. Sebenarnya apa misi dia itu sehingga itu bisa kok kebiasaan satu orang bisa jadi budaya satu wilayah gitu. Dan akhir-akhir ini fenomenanya sangat luar biasa. Dari kejadian carok berdarah itu merembet ke semua daerah, terjadi pembunuhan yang sangat sadis. Sebenarnya ada fenomena apa yang terjadi? Kita akan coba kuak secara goibnya dengan cara mediumisasi, sehingga kita bisa mengetahui lebih jelas, lebih detail apa sebenarnya yang terjadi. Dan sebelum kami melakukan proses mediumisasi, tidak lupa kami selalu mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada sedulur semua yang selama ini selalu setia kepada kami, mendoakan kami, dan selalu menonton tayangan-tayangan video kami.
Dan saya sudah ditemani oleh Kang Iwan Herianto sebagai mediator dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi, dan kita akan mulai proses mediumisasinya. Siap, Bang? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik yang berusaha, semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk menembus dalam tubuh mediator, semua yang terpental ke neraka jahanam, Allah terprotek. Hanya yang saya tarik, hanya yang saya izinkan, hanya yang saya undang yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Allah pikirannya terkunci, tidak bisa terbaca oleh makhluk yang masuk dalam tubuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya tarik gaib yang paling kuat, yang dulu pernah menjadi khodam keilmuan dari tokoh Madura yang saya maksud, dimanapun berada saat ini, dari seluruh penjuru dunia, dimanapun posisinya saat ini berada, tertarik, tersepat, masuk dengan rahasia Allah. Allah terkunci, hanya menguasai tubuh bagian atasnya. Monggo silakan duduk. Saya cuma ingin berdialog dengan Anda. Kami hanya ingin berbincang-bincang dengan Anda. Silakan duduk. Semua energi di sini sementara saya kunci, tidak bisa mengganggunya. Menjadi nyaman. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bangsa apa ini? Bangsa jin. Bangsa jin. Wujudnya apa? Menyerupai manusia. Seperti manusia. Tadi saya banyak. Kamu tahu tadi yang saya obrolkan di awal, saya sudah tahu. Jadi Dari tadi kamu sudah hadir di sini. saya sudah hadir. Kamu berarti yang mengganggu tadi semua itu. Pantesan. Ini pas dulu semua, sedikit saya jelaskan di sini. Behind the scan ya, artinya kejadian yang terjadi sebelum kami melakukan syuting ini, itu banyak sekali gangguan. Bahkan dalam prolog pun saya sampai 3 kali gagal. Saya ngeblank setelah diprotek, artinya energi-energi yang mengganggu, baru kami bisa tampil seperti ini. Jadi Anda yang tadi sudah hadir itu, karena sudah kami omongkan tadi, kami obrolkan dari sore gitu. Boleh saya duduk? Ya monggo, silakan. Silakan. Santai aja ya. Mau minum silakan. Terima kasih. Saya minum dulu. Jadi Anda mengenal dengan tadi tokoh yang saya sebutkan itu? Iya. Anda hodamnya. Saya minta tolong. Kenapa? Masih ada yang mengganggu. Oh, yaudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya semua baby yang ada di majlis atas, saya mohon tidak mengganggunya. Terima kasih. Jadi benar Anda khodam keilmuan yang ada di salah satu sosok yang saya sebutkan tadi. Iya. Memang dulu beliau itu apa saja kesaktiannya? Kok sampai bisa berani melawan Belanda itu dengan cuma senjata celurit gitu? Banyak kesaktiannya. Seperti apa? Silahkan mulai diceritakan. Ya sebagai pengetahuan kami saat ini. Dari segi keilmuannya, keilmuan duniawi.
Maksudnya keilmuan dunia itu seperti apa? Keilmuan manusia. Kedikjayaan maksudnya. Bukan. Seperti apa? Maksud saya belum paham. Kepintaran. Oh, orangnya cerdik. Iya. Hmm, Orangnya cerdas. Ya, saya agak susah berbicara dari segi kepintaran, dari segi intelektual. ya, dan dari segi keilmuan dalamnya. Ya, kedikjayaan tadi. Iya. Itu sudah ada sejak kecil. Dia punya skill gitu dari kecil. Iya. Dari mana itu dia mendapatkan itu? Dari leluhur. Dari leluhurnya. Iya. Iya. Dari leluhur. Tapi dia dulu Muslim. Ya. Iya. Tapi kamu kenapa bisa masuk ke tubuhnya? Dari ilmuwan seperti apa maksudnya? Caranya kamu masuk itu? Saya masuk lewat kepintaran. Tapi kan dulu itu zaman dia ada itu kan yang dilawan itu penjajah. Iya. Tetap saya bisa memperkuat energi. Keberaniannya. Iya. Tidak mungkin saya berbentuk seperti ini kalau bukan dari kesaktian. Awalnya memang bentuknya seperti apa? Atau memang sudah seperti ini untuk kamu? Bukan. Dulu saya raksasa. Bisa berubah? Iya. Saya dikasih keilmuan. Oleh siapa? Raja saya. Kamu langsung punya koneksi dengan raja kamu? Dari tugas-tugas yang sudah saya selesaikan. Lalu sebenarnya kamu masuk ke tubuh salah satu tadi yang di tokoh pemberani dari Madura sana sebagai ikon lah untuk perlawanan terhadap penjajah wilayah Madura. Iya. Harusnya kan kalau kamu memang dapat misi dari iblis, harusnya malah dihilangkan seperti itu. Tidak. Kenapa malah ditimbulkan? Tujuan misi kamu sebenarnya gimana? Saya tidak boleh berbicara banyak. Ya sekarang harus wajib. Karena kamu saya undang di sini. Saya ditegur. Oleh siapa? Raja. Iblis. Iya. Untuk sementara koneksinya saya putuskan dulu. Allah tidak terpantau. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan kamu sekarang free dulu. Saya dikawal pasukan. Ya. Karena
dengan masuk kepada tokoh-tokoh itu, saya akan lebih mudah untuk mendapatkan energi. Caranya seperti apa yang kamu maksud mudah itu? Karena dipercaya dan Mm-mm. diyakini, Mm-mm. itu akan menambah energi untuk saya. Yang dipercaya dan yakin itu hal apanya di sini yang mau kamu jual? Kekuatannya, Kekuatan dan keberaniannya itu. iya, dari kekuatan, dari energi amarahnya, dan amarah-amarah para pengikut-pengikutnya. Saya bisa mengambil energi-energi itu. Apalagi sekarang udah ya dikatakan diakui oleh mereka sebagai budaya mereka. Ya, Berarti semua energi dari seluruh warga Madura itu yang istilahnya yang mengagungkan tradisi itu semuanya masuk ke kamu. ya. Kenapa saya punya tugas dan diberikan sebegitu besar kesaktian saya. Saya mampu menyesuaikan energi. Maksudnya menyesuaikan energinya seperti apa? Ketika saya masuk di sini pun, Tidak terdeteksi. ya, Seolah-olah kamu orang sini gitu ya. ya, Penghuni sini. ya. Iya, Pak. Ternyata strategi siar iblis luar biasa ya. Bahkan dengan akhirnya justru malah di sana diperkuat tentang agama Islam. Tapi tidak menghilangkan caroknya gitu. Ya, Harusnya kalau memang pemahaman Islamannya rapi, harusnya kan carok, tradisi carok itu harusnya bisa dihilangkan. iya. Karena itu nyawa itu yang korban. Setiap tetesan darah itu bisa memberikan energi kepada jutaan pengikut-pengikut saya. Satu tetes darah. Gitu. Satu tetes darah. Sementara Berapa tetes yang mereka keluarkan? sementara di sana udah hampir 100 tahun tradisi itu. Udah berapa ribu nyawa. Luar biasa strategi dakwah. Saya juga kagum dengan saudara. Maksudnya Bisa memanggil saya. ya nggak tahu. Saya juga dapat dorongan dari kolbu saya sendiri. Karena untuk memanggil saya itu butuh kekuatan yang lebih besar daripada saya. Kalau memang kamu itu istilahnya makhluk spesial dari iblis, mendapat misi yang khusus, masa wujud kamu masih jin? Jangan-jangan kamu bohong lah. Saya bertanduk. Kenapa kamu tadi ngomong jin? Karena awal mula saya itu dari makhluk jin. Berarti kamu udah semi iblis sekarang. Ya, Dan naik pangkat kamu. saya itu lembut.
Jadi tidak bertolak belakang dengan karakter yang mau kamu munculkan di orang Madura itu sendiri ya. Tidak. Luar biasa. Karakter, keberanian, nekatnya, garangnya. Bahkan Saya itu tidak memunculkan nafsunya dulu. hmm, Kalau saya masih punya energi iblis, saya mungkin sudah dibakar di sini. hmm, Padahal kamu bisa masuk. Kan pas kamu masuk, kamu energinya iblis. Iblis kan boleh masuk ke tubuh manusia gitu. Dari sini ngakunya jin. Sudah 2 hari saya di sini. 2 hari, pantasan. Saya keliling-keliling. Memang kamu udah tahu mau saya panggil, kan saya baru punya niat juga tadi pagi perasaan. Kami lebih tahu. Berarti luar biasa kesaktian kamu bisa menangkap sesuatu yang belum terjadi. Terus gini, yang saya perhatikan fenomenal di sini, kenapa sampai saya itu tergerak untuk mengangkat kasus ini. Padahal Carok dari dulu udah ada, yang mati karena Carok pun udah ada, banyak gitu kan. Tapi untuk kasus ini saya melihatnya berbeda. Karena setelah kasus ini terjadi, itu tidak selang lama waktu ataupun mungkin dengan waktu bersamaan, di setiap daerah lain tuh muncul pembunuhan yang tingkat sadisnya itu sama. Walaupun bukan budaya Carok itu sendiri. Apakah itu ada kaitannya? Terkadang manusia itu tidak bisa memperhatikan hal sekecil apapun. Bahkan sudah nyata pun tidak pernah terpikirkan. Ya makanya saya pikirkan. Benang merahnya dari mana ini? Senjata itu sekarang jadi simbol. Ya, betul. Racing bomb. Di mana-mana setiap daerah itu ada Orang Madura. senjatanya. Iya, orang Maduranya juga ada di mana Oresin. Maksudnya gimana? Saya belum paham. Berarti Anda belum memperhatikan sekecil-kecilnya. Ya, makanya Walaupun makanya saya undang Anda ke sini. Makanya saya undang Anda ke sini biar saya hafal. Tidak apa-apa. Dulu juga rajamu pernah ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan pada Kanjeng Rasul untuk rahasia-rahasia mereka. Ya mungkin ini semua terjadi kan karena izin Allah, walaupun saya tidak mendapatkan izin secara langsung. sekarang senjata itu mulai dari ukuran kecil sampai ukurannya panjang besar itu ada. Celuritnya itu. Iya. Ya. Bahkan jadi jangan lah. Itu di mana? Ya. Anak remaja sekarang bawa senjatanya panjang-panjang. Iya, betul. Sekarang mereka sudah punya kekebalan. Tidak punya rasa takut. Ditonton sama orang. Iya, betul. Ditiru sama orang. Iya. Dan simbol-simbol itu sudah muncul 15 tahun yang lalu. Mungkin Anda
simbol apa? Belum paham saya Dan celuritnya. nanti itu yang akan, simbol-simbol itulah yang akan membuat huru-hara, perpecahan, saling membunuh, saling melempar kejahatan, lempar kebohongan. Ya, kalau gini, mohon maaf saya potong sedikit. Kalau yang saya tahu kan dari simbol senjata yang kamu maksud itu celurit itu kan cuma ada di, kalau ini bicara simbol ya, ini kan masuk ke salah satu lambang partai yang pernah menjadi partai terlarang di negara ini. Apa ada kaitannya ke situ? Atau maksud kamu kemana arah? Kamu nggak boleh bohong di sini, nggak boleh manipulasi. Kalau kamu manipulasi dengan izin guru saya Sang Hyang Ucari Nirwana, Saya tubuh kamu akan sudah meledak. paham. Iya, makanya nggak boleh tambah-tambahin. Saya sudah paham. Udah lanjut. Gimana? Tadi pertanyaan saya. Simbol-simbol itu sudah beranak pinak dari generasi ke generasi. Tetapi rasa dendamnya itu tidak pernah hilang. Karena itu bibit-bibitnya Bisa lebih jelas kamu menjelaskan, maksudnya lebih gambarannya itu. Tadi ada kaitannya dengan pertanyaan saya yang tadi. ada. Dendam itu maksudnya dendam sejarah. Yang tadi saya maksud dulu pernah menjadi partai terlarang dan mereka dibantai kan? Apakah ada kaitannya? Betul. Ada dendam sejarah yang dari dahulu kala semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Yang mau saya tanyakan itu kan tadi Ya, kita bicara Madura itu sangat kental dengan Islam, gitu kan? Tadi kamu sudah jelaskan bahwa ternyata cara syiar bangsa Inggris itu dibalik, gitu kan? Yang ditunjukkan itu rasa keberanian, kenekatannya untuk menggunakan senjata dan banyak menelan korban dengan cara yang sangat halus, dengan tidak menghilangkan keagamaannya, kan gitu. Sementara tadi kamu bilang kan itu kaitannya dengan simbol-simbol yang notabene tadi mengarah kepada satu partai yang memang itu non-Islam dan jelas-jelas ateis, komunis lah. Saya katakan di sini komunis. Itu kan bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Madura. Lalu benang merahnya itu di mana? Saya belum menangkap benang merahnya. jadi itu adalah strategi raja-raja kami. Sejarah itu hanya berulang. Hanya waktu yang berubah.
perputarannya sama. Kami bisa masuk lewat siapa saja. Karena tujuan kami itu bukan agama, bukan apa-apa. Tapi kami hanya mengadu domba dan mengambil keuntungan untuk menyesatkan mereka. Walaupun mereka punya keilmuan tentang agama, tetapi raja kami lebih pintar. Tuh. Jadi bagi kalian sendiri itu nggak Tidak ada kepentingan orang itu mau beragama Islam, tulen ataupun non-Islam. Tidak. Yang mau kalian munculkan itu justru rasa kebenciannya. Iya. Jadi misi besarnya Anda sendiri itu apa berarti? Tugas saya itu untuk menggiring manusia supaya mudah diadu domba. Diadu domba supaya saling membunuh, saling menghina. Itu keuntungan buat saya. Menambah kesaktian kamu. Iya, semakin tinggi jabatan saya. Nah, terus kalau udah kamu misalkan nyampe jabatan yang kamu impikan, yang kamu bayangkan, terus apa gitu? Untuk apa? Ya, untuk kesaktian. Ya kalau kamu nanti udah sakti gitu, untuk apa? Nanti saya akan memimpin dunia ini. Nanti saya dikasih jabatan untuk memimpin. Jadi misi raja kamu itu ingin menguasai dunia ini maksudnya? Iya. Menjadi pengganti manusia sebagai khalifah gitu? Iya. Itu tujuan utamanya? Iya. Tapi dulu perjanjiannya sama Allah bukan itu kan? Hanya untuk menggoda manusia dan menjauhkan dari Allah. Iya. Bukan untuk memimpin dunia. Kalau manusia itu sudah tergoda, sudah bukan manusia lagi wujudnya, itu sama saja. Oh gitu. Iya. Wujud manusia itu seperti apa? Anda juga sudah tahu. Sejatinya manusia itu seperti apa? Anda juga sudah tahu. Walaupun wujudnya manusia, kalau di dalamnya bangsa kami, itu bukan manusia. Dan akan menguasai dunia ini. Ada satu pertanyaan lagi, boleh? Boleh. Gini, ada satu apa ya? Bisa dikatakan falsafah, bisa dikatakan sebagai mitosnya orang Madura. Saya juga tidak terlalu paham, cuma bagi orang Madura itu semua orang Madura paham. Jadi ada satu kesepakatan apa ya, sesuatu yang sudah disepakati oleh mereka bahwa yang dikatakan orang kaya, orang Madura itu kan ada di mana-mana itu tujuannya untuk usaha dan rata-rata memang berhasil kan. Jadi ada satu prinsip tentang kekayaan khusus untuk orang Madura, katanya orang Madura itu bisa dikatakan kaya kalau di depan rumahnya itu sudah dibangun musola. Kalau walaupun sebanyaknya harta orang Madura itu banyaknya apapun, kalau belum bangun musola di depan rumahnya tetap dikatakan miskin.
falsafahnya seperti itu. Itu muncul dari mana itu? Apakah itu dari bisikan kalian juga? Dari strategi tadi? Sedikit yang saya jelaskan. Ya. Nafsu itu, nafsu amarah, dan banyak lagi Hmm. itu adalah jalan bangsa kami untuk masuk. Hmm. Itu saja yang saya jelaskan. Ya, saya paham. Ya berarti ya konteksnya membangun musola itu walaupun kaitannya untuk ibadah diawali dengan nafsu tadi. Nafsu karena ingin dikatakan kaya. Gitu. Berarti ini strategi kalian juga itu. Supaya tidak terbaca. Supaya kan apa ya suasana kental Islamnya itu enggak copot dari Madura. Ya, Betul, itu salah satu strategi kalian juga. Berarti itu dari bisikan kalian dong kalau prinsip seperti itu. Akhirnya jadi prinsip semua orang Madura seperti itu. Iya. ketika nafsu itu sudah diyakini, itu akan menambah kekuatan buat kamu. Ya sudah jelas diyakini, udah diakui itu falsafah orang Madura kok, berarti udah diyakini. Udah ditasbihkan, udah di apa ya? Ya sudah diakui oleh semua orang Madura, berarti diyakini. Ukuran kekayaan di Madura itu seperti itu. Jadi simbol agamanya yang didepankan, tapi di belakangnya sebenarnya nafsu untuk dilihat oleh orang lain. Artinya berlawanan dengan ajaran syariat Islam itu bahwa untuk apa ya? Ya artinya kekayaan itu kan hanya dilihat oleh manusia. Allah itu tidak pernah melihat hambanya itu dari kekayaannya. Kenapa simbol-simbol Islam malah dikedepankan untuk memunculkan satu sifat yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah itu sendiri. Pintar sekali kalau saya katakan ini jenius sekali strategi kamu di sini. Di Madura ini luar biasa strategi kamu. Semuanya Kalau terbungkus dengan agama. tidak pintar, saya tidak akan menjadi. Ya, betul. Peras dulu semua. Di sini saya juga sedikit kaget ya. Ini di luar ekspektasi saya sebenarnya. Tadi waktu di awal dia menjelaskan dia itu masuk ke dalam tubuh pahlawan Madura tadi yang saya katakan tokoh Madura Sakera tadi yang sebagai pemicu awal jadi budaya Carok itu dia masuk lewat kecerdasan. Di situ saya tadinya nggak mudeng apa kaitannya keilmuan kedikjayaan pada tahun tersebut ya yang dimana kecerdasan mungkin belum terlalu dibutuhkan tapi tetap ini si makhluk ini ngomong tentang kecerdasan di sini yang saya akhirnya kesimpulan di sini baru saya ketemu karena memang strategi mereka di sana itu sangat berbeda dengan di wilayah-wilayah lain. Bahkan mohon maaf, saya juga sering bersinggungan bertemu dengan orang-orang Madura. Mereka itu rata-rata kan merantau di tempat lain itu selalu awalnya mereka berada di tempat-tempat tanah-tanah yang tidak bertuan biasanya atau milik negara, bisa di bantaran sungai yang memang istilahnya bukan gratis tapi sifatnya hanya guna pakai. Dan ada satu lelucon, mungkin entah lelucon, entah memang itu satu prinsip juga buat mereka. Bahwa saat mereka dipertanyakan tentang ini tanah siapa, mereka akan menjawab ini tanahnya Allah. Artinya mereka ingin mengatakan siapapun boleh menggunakan tanah itu. Dan itu yang mengatakan seperti itu hanya orang Madura gitu. Orang lain tuh nggak pernah berani ngomong seperti itu. Itu hanya orang Madura yang berani menegaskan kata-kata itu. Sehingga apa ya? Di situ saya ambil kesimpulan
bahwa ingin mengatakan bahwa orang Madura itu sangat dekat dengan Allah. Makanya simbol-simbol keagamannya sangat luar biasa di sana. Mereka tidak pernah lepas dari apa ya, tradisi khasnya orang Islam Indonesia, sarung gitu kan. Sehari-harinya mereka itu 90% waktunya selalu menggunakan ini. Entah dalam kondisi kerja atau entah pun dalam kondisi sedang santai. Semua serangan-serangan. Apa bilang saya? Tidak. Nggak boleh saya ngomong kayak gini. Ya. Hah? Ya. Kenapa? Ini kan udah zaman akhir. Kamu kan ingin menuntaskan misi kamu ya. Kami pun ya sebagai ya kita fair-fairan lah di sini, kita konteksnya kita fair-fairan aja. Kita sedang belum bertarung. Ya kan? Kan tadi sudah saya awal dijelaskan. Ini seperti konteks dulu Kanjeng Rasul didatangi oleh iblis untuk menyampaikan sesuatu. Di situ Rasulullah pun tidak benci terhadap iblis. Sama seperti saya, karena konteksnya Rasulullah ingin harus mendapatkan informasi dari iblis itu sendiri. Karena sudah ada izin dari Allah. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu ya sedikit kesimpulan dari apa yang kamu sampaikan tadi. Dan saya baru paham semuanya setelah titik ini. Kita memang luar biasa. Terus apa kepentingan kamu sendiri saat ini? Maksudnya kamu kan dulu masuk ke dalam toko itu. Sekarang posisi kamu sendiri di mana? Saya sekarang ada di pusat kota. Madura, Jakarta. Ya. Tugas kamu udah pindah. Ada tugas besar untuk wilayah. Boleh saya tahu? Ya kisi-kisi aja. Tidak boleh. Kisi-kisi. Tidak boleh. Kisi-kisi. Ini rahasia. 10%. Ini rahasia. 10%. Karena ini akan menjadi huru hara terbesar. Ya kalau kamu nggak mau menyampaikan kisi-kisinya nanti saya protek, kamu nggak bisa kembali. Jangan. Saya ditugaskan untuk mengontrol nanti ketika ada pesta. Pesta apa? Pesta pergantian. Ada kaitannya dengan itu? Iya. Pergantian pemimpin. Iya. Sedikit bocoran. Terlalu banyak. Sedikit lagi. Saya perlu sedikit lagi. Kalau boleh tahu. Ya di dunia kami itu penting. Ya, kalau untuk pribadi saya sendiri nggak penting. Tapi di dunia manusia, khususnya masyarakat Indonesia ya sangat penting. Kalau dari versi kamu sendiri, yang paling mudah untuk bisa kamu setir nantinya. Dari 3 tokoh ini yang mana? Semuanya.
Jadi nggak ada masalah untuk kamu. Tidak ada Siapapun yang menang yang kalah. siapapun yang menang dan yang kalah semuanya. Tidak menghalangi strategi kamu. Tidak, karena kami sudah menancapkan semua. Sudah ada pasukan-pasukan hebat kami di sana. Terus sekarang saya mau tanya, kamu kaitan kemarin kejadian yang saya ceritakan di awal tentang carok berdarah yang baru terjadi. Berarti kamu tahu persis itu. Kalau persis saya tidak tahu. Maksudnya masuk ke agenda kamu enggak itu? Itu urusannya urusan kecil, bukan urusan saya. Itu urusan pasukan-pasukan saya. Ya kan berarti ada laporan kepada kamu. Itu biar di bawah saya. Buat apa saya nerima laporan seperti itu? Tidak ada gunanya. Tapi kan ternyata itu jadi pemicu yang luar biasa untuk kejadian-kejadian yang tadi saya bacakan itu. Itu sudah biasa bagi kami. Itu kecil buat kami. Biarkan saja itu sampai di bawah. Saya tidak memikirkan hal yang kecil. Karena yang besar ini yang akan memberikan keuntungan buat saya. Terus strategi kalian sendiri tadi yang disampaikan bahwa momen menuju pergantian ini kalian juga punya rencana. Apakah ada korban jiwa atau korban berdarah? Yang Itu besar. sudah pasti. Yang besar. Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Korban berdarah. Ya. Dan kami akan mendapatkan banyak Nah, sekarang kaitannya dengan diri kamu sendiri. Kamu sebenarnya tahu nggak sih siapa raja kamu yang sebenarnya? raja saya itu sebentar lagi keluar. Saya juga punya raja, kamu nggak mau ikut raja saya? Padahal beliau juga raja kamu juga. Raja saya sudah memberikan semuanya kepada saya. Kamu nggak takut? Nanti kamu tahu tentang neraka kan? Tahu. Kamu udah tahu janji Allah sendiri. Kalau kamu ikut rajamu yang sekarang. Saya sudah diberikan segalanya sama raja saya. Sampai saat sekarang pun saya dikawal dengan miliaran pasukan Iblis. Bangsa jin. jin dan iblis. Jadi kamu nggak mau ikut saya? Tidak. Sekalipun kamu saya tundukkan. Saya sudah dikawal. Nanti mereka akan mencari saya. Berarti kamu termasuk tokoh penting dong. Iya. Punya apa ya istilahnya punya peran yang sangat penting dari strategi raja kamu itu sendiri. Makanya saya tadi bilang tidak bisa sembarang orang bisa memanggil saya. Itu. Terus tandukmu udah berapa sekarang? Tanduk saya
Baru satu. Satu, tapi itu mah kota paling tinggi. Tapi kan banyak iblis yang tanduknya ada 10, 12. Apakah mereka lebih tinggi dari kamu atau tidak ada kaitannya? Tidak ada kaitannya dengan tanduk. Hmm. Tanduk itu aksesoris. Katanya tanduk itu menunjukkan tingkatan jabatan di sana juga. Tidak. Raja kami pun tidak banyak tanduknya. 2, 1. 1. Satu. Kalau banyak nanti berat. Ya enggak juga, masa berat. Jadi kamu enggak ingin ikut saya, enggak ingin, atau ikut apa ya, guru saya? Nanti saya dicari sama pasukan saya. Ya, nanti saya sembunyikan. Pasukan saya itu sudah dapat perintah dari sana. Apabila saya tidak kembali, nanti akan terus mencari ke tempat ini. Gitu. Yaudah. Pasukan saya banyak. Berapa miliar tadi? 170 miliar. Oh, mana. Itu semuanya kamu tugaskan di Jakarta itu? Itu untuk mengawal saya saja. Cuma ngawal kamu? Iya. Berarti kamu kalau di dunia kami itu anggaplah diplomat gitu ya? Ya. Wilayah kekuasaan kamu Indonesia atau Jakarta? Indonesia. Indonesia. Berarti Indonesia ini jadi target utama untuk Raja kamu? Iya. Ada target yang sangat khusus? Ada. Karena Indonesia itu pusat kekuatan dunia ini. Kalau Indonesia bisa kami taklukkan, dunia pun akan jadi milik kami. Gitu. Sebelum sesi ini berakhir, satu pertanyaan lagi boleh? Ya. Tapi harus dijawab. Ya. Setelah kepemimpinan ini, proses peralihan kepemimpinan yang terjadi, siapapun yang menang, strategi apa yang paling nyata yang kamu siapkan, yang paling nyata yang bisa saya lihat dengan mata kepala untuk mewujudkan tujuan raja kamu itu sendiri? Artinya apa yang akan terjadi dengan Indonesia setelah presidennya berganti? Kami akan merusak keimanan manusia. Nyatanya? Ya. Seperti apa nyatanya? Dengan kelaparan. Kelaparan? Ya. Lapar itu kan berarti tidak ada makanan. Bukan. Apa itu maksud? Kelaparan itu tidak pernah puas. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Dan merasa takut untuk kehilangan. Dan takut diambil orang. Itu yang lapar yang sejati itu seperti itu. Nanti akan direbutkan. Nanti akan berebut. Iya, paham sih. Mereka takut. Mereka takut kekayaannya diambil. Mereka takut tidak mempunyai penghasilan. Mereka takut. Mereka kehilangan
keimanannya. Mereka lupa dengan waktu, sibuk dengan kehidupannya. Luar biasa strategi kamu. Nanti akan berebut. Saling menyalahkan. Akan ada pertumpahan darah. Saling berebut. Kelaparan itu bukan kelaparan tidak ada makanan. Iya. Indonesia itu subur. Makanya kok patokannya surga dunia itu Indonesia, kok ada istilah kelaparan tuh seperti apa sih? Subur Indonesia itu, yang lapar itu manusia-manusianya. Nggak apa-apa, teruskan aja. Akan ada peperangan antar daerah, berebut kekuasaan. Iya. Karena pusatnya ada di ibu kota. Tapi kan 2024 pindah ibu kotanya. Tidak semudah yang dibayangkan. Jadi rencana 2024 pindah itu menurut kamu itu nggak mungkin gitu, nggak bakalan terjadi atau apa? Belum siap. Berarti masih bertahan di sini. Iya. Sebelum pindah saja sudah ada kekacauan. Bagaimana mau pindah? Gitu. Waduh. Ya udahlah. Masih banyak yang mau disampaikan nggak? Sudah. Saya pun dari tadi tidak boleh. Pantesan kepala saya juga udah pening ini. Iya. Saya sudah ditegur dari tadi. Ya udah. Terima kasih. Ya. Saya mohon keluarkan. Karena saya masih punya tugas. Sekarang? Iya. Nggak minum dulu? Tidak, terima kasih. Nggak keluar sendiri aja? Pasukan saya akan mencari. Nggak keluar sendiri aja? Saya itu harus mengikuti. Baru saya ketemu Bang Sagoi sopan kayak Anda. Ya udah, silakan saya bantu ya. Jangan diambil semua mediatornya. Tak kemplang kalau diambil. Udah, siap. Kalau ambil saya tarik lagi kamu. Kenapa takut? Ya enggak takut. Kasihan. Nanti nggak bisa dipakai lagi. Udah, silakan. Beneran nggak mau ikut saya? Tidak. Oh, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Gue biar tubuh medan. Allah. Semoga tujuh sungai dan semua Allah. Semua Allah. Energinya pulih kembali. Allah. Semua energi negatif semuanya menguap. Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
Res. Semua ini yang masih lengket. Semua yang tertarik. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah para sedulur semuanya, sangat luar biasa ya. Apa ya? Tadinya kami di sini ingin mengangkat cerita yang viral, fenomenal tentang caruk berdarah. Ternyata kami sendiri mengalami hal-hal yang sangat fenomenal di sini. Sedikit yang tadi sudah saya sampaikan juga di akhir. Ternyata ya baru pertama selama saya melakukan proses mediumisasi ini, saya berdialog dengan bangsa jin yang sekarang sudah karena tingkat apa ya, tingkat jasanya terhadap rajanya iblis itu sangat luar biasa sampai bisa menjadikan satu falsafah di satu wilayah tadi Madura, sehingga energinya masuk semua, dia sampai sudah menjadi salah satu wakilnya dari rajanya sendiri. Tapi bukan kesaktian di sini yang apa yang istilahnya yang ditonjolkannya, tapi kecerdasannya yang sangat luar biasa. Dari strategi untuk menghancurkan keimanan manusia di situ sangat luar biasa halusnya. Saya sendiri baru sadar dan bisa mendeteksinya setelah beberapa tahap berdialog, baru saya paham. Ternyata sangat luar biasa. Nanti para sedulur semua silahkan untuk mengulang tayangannya supaya paham yang dimaksud. Tonton sampai akhir. Artinya jangan setengah-setengah menontonnya sampai selesai. Ini baru bisa memahaminya. Ini strategi dari iblis laknatullah yang sangat luar biasa halusnya, sangat halus. Bahkan ada satu yang saya tangkap di sini yang memang dari dulu itu menjadi satu pertanyaan besar dalam kolbu saya sendiri. Saya hidup di Indonesia, di negara yang makmur, bahkan disimbolkan menjadi sebagai surganya dunia. Artinya gambaran kesuburan Indonesia itu sangat luar biasa, seperti digambarkan seperti surga. Mau nanam apapun jadi. Tapi kalau kita melihat salah satu konteks ciri-ciri zaman akhir itu di mana ada proses terjadinya tingkat kelaparan yang ekstrim, itu sangat impossible kalau untuk Indonesia. Untuk wilayah lain mungkin sudah terjadi, tapi untuk Indonesia itu saya sendiri nggak bisa menggambarkan gitu. Ternyata strateginya ataupun ternyata penjabarannya kelaparan yang dimaksud itu bukan seperti itu, tapi justru memang ya ciri khasnya mereka nafsu itu. Semakin tinggi nafsu mereka terhadap yang sifatnya duniawi, itulah wujud nyata dari kelaparan yang dimaksud. Akan banyak orang yang semakin takut untuk kehilangan harta bendanya dan akan mempertahankan harta benda yang sudah mereka miliki dengan cara apapun, dengan sekuat cara apapun, dengan mengesampingkan nilai-nilai keagamaan tadi. Yang ya seperti yang dicontohkan tadi di satu tradisi wilayah tadi, hanya untuk menjaga harga diri, itu nyawa itu sangat murah di sana. Untuk urusan harga diri, sedikit tersinggung maka mereka akan menggunakan senjata itu untuk membuktikan egonya, untuk memunculkan nafsunya tadi. Dan itu tadi sudah dijelaskan setiap tetes darahnya. Padahal dalam nyatanya itu udah bukan tetesan lagi mungkin kalau dikumpulkan. Sudah berapa liter darah yang tertumpahkan karena tradisi itu sendiri, karena keyakinan itu sendiri yang memang sengaja ditanamkan oleh tadi di tokoh yang tadi kita bahas, dari makhluk yang berada dalam tokoh tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu bahan renungan, bahan pembelajaran untuk para sedulur semuanya dimanapun berada untuk semakin meningkatkan kedekatan kolbu dan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak terjebak dengan rencana-rencana iblis yang sangat halus dan luar biasa. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan menjadi hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Kami berdua mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.